Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tanaman kapulaga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ika Nurfadila, NIM D500-180-111. Kemudian teman saya ada Muhammad Falakuddin D500-180-124. Kemudian ada Nurul Huda D500-180-084. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Saya akan menjelaskan mengenai tanaman kapulaga. Di Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah yang sangat berguna sebagai pemberi cita rasa atau bumbu. Nah, di samping itu banyak juga digunakan jamu atau kosmetik serta dunia kesehatan. Kemudian tanaman kapulaga adalah tanaman asli Indonesia yang digunakan sebagai obat dan rempah-rempah. Nah, penggunaan tanaman kapulaga sendiri ini digunakan sebagai obat dan rempah-rempah berhubungan dengan kandungan minyak esensial dan senyawa metabolit sekunder dari tanaman tersebut. Kemudian slide selanjutnya adalah penilaian tanah. Kapulaga atau Eleutheria Cardamomum elmaton merupakan tanaman semusim yang banyak ditanam masyarakat karena bernilai ekonomi tinggi dan dapat tumbuh baik di bawah tegakan hutan rakyat. Dengan beraneka-ragaman jenis pohon yang ditanam di hutan rakyat, maka jenis tegakan penyusun agroforestry dengan kapulaga juga relatif beraneka ragam. Oleh karena itu, informasi pemilihan jenis tegakan yang sesuai untuk dikombinasikan dengan kapulaga dalam sistem agroforestry bermanfaat dalam peningkatan produktivitas lahan. Kemudian tingkat kualitas tanah dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia tanah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, sifat fisik di sini dapat dilihat dari tekstur tanah, berat volume, dan kadar lengas tanah. Sedangkan sifat kimia tanah dapat dilihat dari pH, kandungan NPK, C organik dan bahan organik serta KPK. Berat volume tanah menggambarkan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah tentunya akan mengganggu pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, kandungan lempung pada tanah mudah mengalami pemadatan akibat pengolahan tanah yang kurang tepat. Kemudian kandungan debu yang tinggi menyebabkan tanah mudah tererosi. Nah, pada agroforestry, gemelina dan kapulaga, faktor-faktor tindakan silvikultur seperti pengolahan tanah dapat merubah kepadatan tanah. Nah, dengan pengolahan tanah maka porositas tanah dapat diperbaiki untuk memudahkan akar menyerap unsur hara. Kemudian itu produktivitas tanaman dapat dipengaruhi oleh kelembapan dan udara dalam tanah. Sifat fisik tanah kecuali tekstur tanah tidak banyak mempengaruhi perbedaan pertumbuhan tanaman, tetapi banyak dipengaruhi oleh sifat kimia tanah, khususnya Eucalyptus, Decluptebum, Acacia, Mangium wilt, dan Parasithes Phalastaria L. Nielsen. Kemudian slide selanjutnya yaitu sifat kimia tanah. Tingkat keasaman tanah merupakan kondisi yang memungkinkan unsur hara mineral dapat diserap oleh akar tanaman. Nilai pH yang optimal bagi pertumbuhan tanaman adalah 6,5 sampai dengan 7. Nah, nilai pH tegakan penyusun agroforestry termasuk masam yaitu pH-nya 4,87 sampai dengan 5,09. Kemudian kecepatan dekomposisi serasa dipengaruhi juga oleh jenis produksi bahan organik atau serasanya. Bahan organik yang telah terdekomposisi akan terlihat dari nilai rasio C⁻N, yaitu nilai rasio C⁻N rendah menunjukkan tersedia bahan organik halus dan kandungan unsur N tinggi. Sebaliknya nilai rasio C⁻N tinggi tersedia bahan organik kasar dan N rendah. Pada agroforestry, sengon, dan kapulaga, intensitas cahaya yang masuk dapat menyediakan suhu yang memadai untuk dekomposisi serasa. Kemudian hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio C⁻N yang paling rendah yaitu 11,05 dibandingkan dengan tipe agroforestry lainnya.
Dengan demikian, kandungan unsur hara yang tersedia dari bahan organik, terutama unsur N, akan mudah diserap tanaman untuk pertumbuhan, tetapi menyebabkan kehilangan N juga semakin cepat. Kemudian faktor lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan kapulaga adalah pemberian pupuk kandang sebanyak 10 kg per rumpun setiap habis panen 4 bulan sekali sehingga tidak terjadi kekurangan unsur hara. Kemudian langkah-langkah budidaya kapulaga. Yang pertama, memaksimalkan kelompok tani khusus kapulaga, di mana saat ini kegiatan kelompok tani harus sebatas menjual kapulaga basah dari hasil budidayanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan kapulaga sebagai komoditas utama alternatif. Tanaman kapulaga agar memperoleh produktivitas yang tinggi dan dijadikan sebagai komoditas utama, sebaiknya dilakukan secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak tanaman kapulaga. Memperbanyak jumlah tanaman kapulaga merupakan upaya yang tepat dalam mengembangkan produksi kapulaga. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti program pelatihan yang diadakan penyuluh pertanian lapang. Program penyuluh pertanian lapang adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kapulaga dengan cara melakukan penyuluhan budidaya secara efisien untuk menghasilkan kualitas buah kapulaga yang baik dan sesuai dengan standar operasional pasar. Kemudian yang kelima yaitu melakukan panen kapulaga pada umur yang tepat. Strategi melakukan panen kapulaga pada umur yang tepat menjadi alternatif strategi dalam mendapatkan hasil panen kapulaga yang berkualitas baik. Potensi kapulaga di Indonesia. Saat ini perkembangan minyak asteri di dunia semakin pesat dikarenakan manfaatnya yang sangat beragam, diantaranya sebagai bahan parfum, kosmetik, obat, dan aromaterapi. Minyak asteri atau essential oil merupakan minyak yang mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air, menurut Guenther 1987. Minyak asteri dihasilkan dari ekstrak tanaman, baik bagian akar kayu, batang, biji, buah, daun, ataupun bunga. Ada dua jenis tanaman kapulaga yang dikenal dengan kapulaga lokal dan kapulaga sabrang. Kapulaga lokal dapat hidup pada ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut. Kapulaga sabrang pada 700-1500 meter. Namun kapulaga lokal khususnya menghendaki ketinggian optimum antara 300-500 meter di atas permukaan laut. Karena pada ketinggian ini kapulaga dapat menghasilkan buah yang baik. Ketinggian tempat berkaitan erat pada kondisi suhu udara setempat. Kapulaga memerlukan suhu 10-35 derajat Celcius dengan udara yang sedikit lembab. Apabila di daerah yang curah hujannya sedikit atau musim kemaraunya berkepanjangan, tanaman kapulaga menjadi kurang produktif. Kapulaga adalah jenis tanaman rempah yang banyak mengandung minyak asteri dan termasuk ke dalam famili Zingiberaceae yang awalnya merupakan tanaman hutan. Tanaman asli Indonesia ini merupakan salah satu penghasil minyak asteri yang masih belum banyak dikembangkan secara komersial oleh masyarakat, dan menurut Dewan Asteri Indonesia, tanaman ini berpotensi dikembangkan di masa mendatang. Manfaat minyak kapulaga. Kapulaga merupakan salah satu rempah-rempah terkemuka yang diperdagangkan sejak zaman kuno dan melakukan perjalanan dari Asia melalui Timur Tengah ke Mesir, Yunani, Roma kuno. Saat ini kapulaga secara tradisional digunakan dalam masakan Asia, Afrika Utara, Timur, dan Tengah. Sementara itu, Dioscorides, dokter farmakolog dan ahli botani Yunani kuno, menjelaskan penggunaan kapulaga dalam pengobatan linu, panggul, batuk, kejang, nyeri perut, dan juga retensi urin. Ada dua cara pembuatan. Yang pertama, cara pembuatan minyak asteri kapulaga dengan penyulingan. Yang kedua, cara pembuatan minyak asteri kapulaga dengan distilasi dengan pelarut etanol. Komposisi bahan pembuatan minyak kapulaga, bahan utamanya yaitu daun kapulaga dan buah kapulaga.
Cara membuat minyak atsiri kapulaga dengan penyulingan. Yang pertama, buah yang akan disuling dijemur terlebih dahulu agar uap air hilang dan tidak mengganggu proses penyulingan. Yang kedua, biji-bijinya dilepaskan dari kulit atau kapsulnya. Biji itu digiling atau ditumbuk sampai lumat dan segera sesudah itu dimasukkan ke dalam ketel. Yang ketiga, dalam ketel, bahan yang telah dilumatkan itu dihamparkan merata, tidak boleh terlalu tebal di atas wadah. Yang keempat, wadah menyerupai saringan berlubang-lubang. Letakkan wadah di dalam ketel bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis. Yang terakhir, supaya lumutan-lumutan yang tadi tidak lolos dari lubang-lubangnya, wadah tadi dialasi saringan terbuat dari kawat aluminium halus dan memakai kain kasa yang jarang. Untuk lanjutannya, yang pertama adalah antara wadah yang satu dengan wadah yang lainnya. Sejak dari tingkatan bawah sampai ke tingkatan atas berongga-rongga. Selanjutnya, cerobong pipa yang sekelilingnya berlubang-lubang dipasang di tengah sehingga menembus semua wadah. Cerobong itu dibuat dari logam stainless atau aluminium, dipasang terpadu berpangkal pada tengah wadah yang terbawah. Untuk langkah selanjutnya, sewaktu penyulingan melalui lubang-lubang cerobong itu, uap dan ketel dapat merata mengenai semua bahan yang disuling, hingga proses pembuatan minyak lebih sempurna. Uap bercampur minyak pun bebas menuju pipa pengeluaran. Langkah terakhir adalah penyulingan selama 4 jam dapat menunda seluruh kandungan ester yang terdapat dalam minyak tersebut. Cara membuat minyak atsiri kapulaga dengan distilasi dengan pelarut etanol. Yang pertama, buah kapulaga segar yang cukup umur dikupas dulu kulit buahnya untuk dipisahkan dengan bijinya. Kemudian dicuci bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari tidak berlangsung dengan ditutupi kain selama 3 hari. Buah dan biji diblender menjadi serbuk dan disimpan dalam wadah tertutup untuk mengurangi penguapan minyak atsiri. Serbuk akan digunakan untuk destilasi minyak atsiri dan pembuatan ekstrak kasar. Untuk manfaat cardamom essential oil atau minyak kapulaga untuk kesehatan, yang pertama adalah antispasmodik. Cardamom oil memiliki manfaat mengobati kejang otot dan kejang pernafasan sekaligus meringankan kram, asma, dan juga bentuk rejan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan keseluruhan. Cardamom oil mengandung sejumlah mineral sehingga berpotensi meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, stimulan. Cardamom oil merangsang sekresi berbagai enzim dan hormon asam lambung, gerak peristaltik, sirkulasi darah, serta ekskresi sehingga mampu mempertahankan aksi metabolik tubuh agar tetap optimal. Yang keempat, meredakan kejang otot. Minyak esensial ini efektif mengatasi kejang otot atau kram otot serta kejang pernapasan. Yang kelima, berfungsi untuk menghangatkan. Cardamom essential oil ini memiliki efek menghangatkan tubuh, mendorong keluarnya keringat, membantu elegan saluran pernapasan, sekaligus mencegah flu. Yang keenam, menjaga suhu normal tubuh. Efek menghangatkan minyak aromatik ini bisa memicu keluarnya keringat sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap normal. Yang ketujuh, aphrodisiak. Minyak kapulaga memiliki efek stimulan yang membantu menyembuhkan kelemahan seksual, disfungsi ereksi, impotensi, kurangnya libido, dan frigiditas. Yang kedelapan, diuretik. Cardamom oil mendorong buang air kecil yang membantu menurunkan berat badan, mengurangi tekanan darah, menghilangkan racun serta membuang kelebihan kalsium dan urea melalui ginjal.